Dalam upaya menyelesaikan sengketa tata usaha negara, ada dua mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu upaya administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Lantas, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif terlebih dahulu? Tentunya tidak. PT UN baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Apa itu upaya administratif? Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan itu sendiri, bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Kemudian, apa itu banding administratif dan keberatan? Berdasarkan penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bentuk upaya administrasi itu ada dua. Yang pertama, ada banding administrasi. Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan oleh instansi lain, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Contohnya, keputusan panitia tenaga kerja migas di lingkungan Departemen Pertambangan bagi perusahaan minyak dan gas bumi atau Pertamina. Yang kedua, keberatan. Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contohnya, pemberian hukuman disiplin yang notabene sedang dan berat bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, kita masuk dalam gugatan ke peradilan tata usaha negara, yang mana proses gugatan ini diatur dalam pasal 62 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian proses berperkara di peradilan tata usaha negara pada intinya melalui tahapan-tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan yang terbagi menjadi 1. Pemeriksaan administrasi di kepanitraan. 2. Dismisal prosedur oleh Ketua PT UN. Ketiga, pemeriksaan persiapan. Setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan, kemudian dilanjut ke persidangan yang mana meliputi 1. Pembacaan gugatan. Pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan isi gugatan oleh penggugat. 2. Pembacaan jawaban gugatan. Pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan isi surat yang memuat jawaban terhadap gugatan oleh tergugat. Yang ketiga, replik. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan ini hanya dengan replik, asal disertai alasan-alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. 4. Duplik. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat. 5. Pembuktian. Yang dijadikan alat bukti dalam persidangan meliputi
A. Surat atau tulisan. Yang B. Keterangan ahli. C. Keterangan saksi. D. Pengakuan para pihak. E. Pengetahuan hakim. Mari kita lanjut. Yang keenam ada kesimpulan. Dalam hal ini pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang ketujuh ada putusan dari pengadilan. Sekian dan terima kasih.